Ada satu fakta pahit tentang uang yang jarang dibicarakan. Kebanyakan orang tidak kekurangan penghasilan, mereka kekurangan sistem. Selama uang hanya datang dari kerja harian atau penjualan yang naik turun, hidup akan selalu terasa seperti mengejar target tanpa garis finish. Data dari berbagai laporan keuangan UMKM menunjukkan lebih dari setengah bisnis pemula berhenti dalam 3 tahun pertama. Bukan karena produknya jelek, tapi karena arus kas tidak stabil. Masalah utamanya bukan ide, melainkan tidak adanya mesin uang yang berjalan konsisten. Saya sering melihat pola yang sama. Saat penjualan ramai, uang habis untuk kebutuhan dan gaya hidup. Saat sepi, panik datang. Keputusan jadi emosional dan bisnis mulai goyah. Yang berbahaya bukan saat penghasilan kecil, tapi saat penghasilan tidak bisa diprediksi. Ketidakpastian membuat kita sulit menabung, sulit investasi, dan sulit berkembang karena energi habis hanya untuk bertahan. Jika pola ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya soal uang. Waktu terbuang untuk memperbaiki krisis yang berulang, peluang terlewat karena modal tidak siap, dan yang paling berat, mental jadi lelah sebelum bisnis benar-benar besar. Kabar baiknya, stabilitas finansial bukan soal langsung punya modal besar atau bisnis besar. Stabilitas dibangun seperti mesin, dirakit pelan, bagian demi bagian, sampai akhirnya bisa menghasilkan uang bahkan saat kamu tidak selalu berada di depan. Di segmen berikutnya, saya akan membongkar langkah nyata bagaimana membangun mesin uang dari nol, secara bertahap, realistis, dan bisa langsung kamu mulai dari kondisi sekarang. Langkah pertama dalam membangun mesin uang adalah mengubah cara melihat penghasilan. Jangan fokus pada besar kecilnya uang yang masuk, tapi pada seberapa bisa diulangnya sumber tersebut. Karena stabilitas lahir dari pengulangan, bukan dari lonjakan. Bayangkan bisnis seperti sumur air. Banyak orang sibuk menimba air setiap hari, tapi tidak pernah memperdalam sumurnya. Akibatnya, saat musim kering datang, mereka kehabisan tenaga sebelum kehabisan masalah. Mulailah dengan mengidentifikasi satu sumber penghasilan yang paling mudah kamu ulang. Bisa dari produk yang paling sering terjual, layanan yang paling banyak diminta, atau pelanggan yang paling sering kembali. Langkah kedua adalah membuat alur sederhana agar penjualan bisa terjadi tanpa selalu mengandalkan tenaga penuh. Contohnya dengan stok produk yang siap kirim, sistem pre-order terjadwal, atau promosi rutin yang berjalan di waktu yang sama setiap minggu. Banyak pebisnis pemula gagal stabil bukan karena kurang laku, tapi karena semua proses bergantung pada mood dan energi. Hari semangat, penjualan jalan. Hari lelah, bisnis ikut berhenti. Langkah ketiga adalah memisahkan uang operasional dan uang hidup, sekecil apapun jumlahnya. Anggap bisnis seperti mesin produksi yang harus selalu punya bahan bakar, bukan dompet pribadi yang bisa diambil kapan saja. Analogi sederhananya seperti motor ojek. Kalau setiap hari bensinnya dipakai untuk hal lain, motor itu tidak akan pernah bisa jalan jauh. Begitu juga bisnis, tanpa bahan bakar yang dijaga, pertumbuhan akan selalu tersendat. Setelah itu, fokus pada langkah keempat, yaitu membangun pelanggan tetap. Stabilitas tidak datang dari banyaknya pembeli baru, tapi dari orang yang kembali membeli tanpa perlu diyakinkan ulang. Kamu bisa mulai dengan cara sederhana, seperti mencatat pelanggan, menawarkan paket langganan, memberi bonus kecil untuk pembelian ulang, atau sekedar menjaga komunikasi setelah transaksi. Dalam skala kecil, pelanggan tetap adalah fondasi mesin uang. Satu pelanggan yang membeli setiap bulan, nilainya lebih stabil daripada 10 pembeli yang datang sekali lalu hilang. Langkah kelima adalah membangun cadangan arus kas. Target awalnya bukan besar, cukup menyimpan keuntungan untuk menutup operasional minimal 1 bulan ke depan. Fungsi cadangan ini bukan untuk memperkaya, tapi untuk menenangkan. Saat penjualan turun, kamu tidak panik dan keputusan bisnis tetap rasional. Terakhir, langkah keenam adalah meningkatkan kapasitas secara bertahap, bukan sekaligus. Tambah produk sedikit demi sedikit, tambah stok berdasarkan data, dan naikkan skala hanya setelah alur yang ada sudah stabil. Banyak bisnis runtuh bukan karena terlalu kecil, tapi karena membesar terlalu cepat tanpa sistem yang kuat. Mesin yang dipaksa bekerja melebihi kapasitas justru lebih cepat rusak. Jika 6 langkah ini dijalankan, kamu sebenarnya sedang merakit mesin uang sederhana. Mungkin belum besar, tapi ia mulai berputar. Dan yang paling penting, ia mulai berjalan dengan ritme yang bisa diprediksi. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kenapa banyak orang gagal membangun stabilitas ini, dan pola pikir serta kebiasaan apa yang tanpa sadar justru membuat mesin uang mereka tidak pernah benar-benar terbentuk. Masalah terbesar dalam membangun stabilitas sebenarnya bukan pada modal atau peluang, tapi pada cara kita memperlakukan uang yang datang. Banyak bisnis terlihat berjalan, tapi di balik itu, tidak ada struktur yang membuatnya bertahan. Riset perilaku keuangan menunjukkan sebagian besar pelaku usaha kecil mencampur uang bisnis dan uang pribadi. Akibatnya,
Mereka merasa bisnis menghasilkan, padahal sebenarnya arus kasnya bocor tanpa terasa. Ketika uang masuk dianggap sebagai uang bebas, prioritas langsung bergeser ke kebutuhan jangka pendek. Tanpa sadar, bahan bakar yang seharusnya memutar mesin bisnis justru habis sebelum sempat bekerja. Kesalahan kedua adalah terlalu fokus pada omset, bukan stabilitas. Banyak yang bangga saat penjualan tinggi dalam satu waktu, tapi tidak memperhatikan apakah angka itu bisa diulang bulan depan. Pola ini menciptakan ilusi pertumbuhan. Saat penjualan turun, realitas muncul, dan bisnis terasa seperti mundur. Padahal sejak awal tidak pernah benar-benar stabil. Akar masalah berikutnya adalah keputusan yang didorong emosi. Saat ramai, ekspansi dilakukan terlalu cepat. Saat sepi, harga diturunkan drastis atau strategi diubah tanpa perhitungan. Pola naik turun ini membuat bisnis kehilangan ritme. Padahal stabilitas bukan tentang selalu naik, tapi tentang bergerak dalam pola yang bisa diprediksi. Banyak juga yang terjebak pada mentalitas menunggu besar dulu baru ditata. Mereka berpikir sistem, pencatatan, atau pemisahan keuangan hanya penting untuk bisnis skala besar. Kenyataannya justru sebaliknya. Bisnis menjadi besar karena ditata sejak kecil, bukan ditata setelah besar. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengejar terlalu banyak sumber penghasilan sekaligus. Terlihat produktif di luar, tapi di dalam tidak ada satupun alur yang benar-benar kuat dan konsisten. Ibarat menggali banyak lubang dangkal, tenaga habis, tapi tidak ada sumur yang menghasilkan air. Stabilitas justru datang dari kedalaman, bukan dari jumlah. Ada juga faktor psikologis yang jarang disadari, yaitu ketidaknyamanan terhadap proses yang lambat. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal mesin uang bekerja berdasarkan akumulasi kecil yang berulang. Ketika hasil tidak langsung terasa besar, strategi sering ditinggalkan di tengah jalan. Padahal yang kurang bukan metodenya, tapi konsistensinya. Jika kita jujur melihat pola ini, kegagalan membangun stabilitas bukan karena pasar sulit atau persaingan ketat. Masalah utamanya adalah kebiasaan yang tidak memberi waktu bagi sistem untuk tumbuh. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu framework strategis yang bisa langsung kamu terapkan untuk membangun stabilitas keuangan secara bertahap, terukur, dan realistis dari kondisi yang kamu miliki sekarang. Untuk membangun stabilitas dari nol, kita tidak butuh strategi rumit. Yang kita butuhkan adalah sebuah kerangka sederhana yang memastikan uang masuk, bertahan, dan terus berputar tanpa bocor di tengah jalan. Framework pertama adalah aturan 3 aliran. Aliran masuk, aliran bertahan, dan aliran tumbuh. Setiap uang yang datang harus jelas perannya, bukan sekedar lewat lalu habis. Mulailah dengan membagi setiap pemasukan ke 3 bagian. Sebagian untuk operasional agar bisnis tetap berjalan, sebagian untuk kebutuhan pribadi yang terkontrol, dan sebagian lagi untuk cadangan atau pengembangan. Banyak pelaku usaha mulai stabil ketika mereka disiplin menyisihkan minimal 10-20% untuk cadangan. Dalam beberapa bulan, tekanan finansial berkurang karena bisnis tidak lagi hidup dari hari ke hari. Framework kedua adalah sistem ritme penjualan. Daripada mengejar lonjakan, buat target kecil yang bisa diulang setiap minggu atau setiap bulan. Misalnya, daripada berharap 100 transaksi dalam satu waktu, fokuslah pada 3-5 transaksi per hari yang konsisten. Dalam jangka panjang, ritme kecil ini lebih kuat daripada lonjakan sesaat. Framework ketiga adalah prinsip satu mesin utama. Pilih satu produk atau layanan yang paling stabil, lalu arahkan energi utama ke sana sebelum membuka sumber baru. Data dari banyak bisnis pemula menunjukkan bahwa 60-80% pendapatan biasanya berasal dari satu produk utama. Fokus pada mesin ini akan mempercepat stabilitas dibanding menyebar tenaga ke banyak arah. Framework keempat adalah cadangan tenang, yaitu target dana operasional minimal 1 bulan. Fungsi utamanya bukan untuk ekspansi, tapi untuk menjaga keputusan tetap rasional saat penjualan turun. Ketika ada cadangan, kamu tidak terburu-buru menurunkan harga, tidak panik mencari pinjaman, dan tidak mengubah strategi hanya karena tekanan sesaat. Mari lihat contoh sederhana. Seorang penjual makanan rumahan awalnya mencampur semua uang harian dengan kebutuhan pribadi.
sehingga setiap minggu selalu kekurangan modal. Setelah menerapkan pembagian aliran dan menahan 15% untuk cadangan, dalam 3 bulan ia memiliki dana operasional penuh. Hasilnya, produksi lebih stabil dan penjualan naik tanpa menambah modal dari luar. Framework terakhir adalah evaluasi bulanan sederhana. Cukup jawab 3 pertanyaan. Sumber mana yang paling stabil? Pengeluaran mana yang bisa dikurangi? Dan berapa cadangan yang berhasil ditambah? Pendekatan ini terlihat sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya bisa dijalankan terus-menerus tanpa terasa berat. Jika framework ini dijalankan, stabilitas bukan lagi harapan, tapi hasil dari sistem yang bekerja. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mindset yang membuat strategi ini bisa dijalankan konsisten. Karena tanpa pola pikir yang tepat, sistem terbaik pun sering berhenti di tengah jalan. Banyak orang gagal membangun stabilitas bukan karena strateginya salah, tapi karena cara berpikirnya masih mengejar hasil cepat. Padahal dalam dunia uang, yang bertahan lama bukan yang paling cepat tumbuh, tapi yang paling konsisten bergerak. Orang yang akhirnya stabil melihat bisnis seperti menanam pohon. Mereka tidak menggali akarnya setiap minggu untuk memastikan tumbuh. Mereka fokus menyiram, merawat, dan memberi waktu. Sebaliknya, banyak yang memperlakukan bisnis seperti lotre. Hari ini mencoba satu cara, besok ganti strategi. Minggu depan pindah fokus. Dan akhirnya tidak ada satu sistem pun yang sempat matang. Mindset pertama yang perlu dibangun adalah menghargai pertumbuhan kecil. Tambahan pelanggan tetap, kenaikan cadangan sedikit, atau peningkatan ritme penjualan adalah sinyal kuat bahwa mesin mulai terbentuk. Mindset kedua adalah memisahkan emosi dari keputusan uang. Stabilitas lahir dari angka dan kebiasaan, bukan dari rasa optimis saat ramai atau rasa takut saat sepi. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah selama ini keputusan bisnis diambil berdasarkan data sederhana atau hanya berdasarkan perasaan hari itu? Orang yang berhasil membangun mesin uang tidak selalu lebih pintar, tapi mereka lebih disiplin dalam hal yang membosankan. Mereka mencatat, mengevaluasi, dan mengulang proses yang sama tanpa merasa perlu terlihat hebat. Sementara itu, banyak yang justru mencari strategi baru terus-menerus karena merasa cara sederhana terlalu kecil hasilnya. Tanpa sadar, mereka meninggalkan proses sebelum efek akumulasinya muncul. Mindset berikutnya adalah memahami bahwa stabilitas lebih penting daripada ekspansi cepat. Mesin yang stabil akan tumbuh dengan sendirinya, tapi mesin yang dipaksa membesar sering berhenti di tengah jalan. Refleksi sederhana yang bisa kamu pikirkan hari ini, apakah kamu sedang membangun sesuatu yang bisa berjalan berulang, atau hanya mengejar hasil besar sesekali? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting, jika penjualan turun bulan depan, apakah sistemmu masih bisa bertahan, atau semuanya langsung terguncang? Pola pikir yang benar membuat kita tenang menghadapi fluktuasi. Kita tidak panik saat turun, dan tidak gegabah saat naik, karena fokus utama adalah menjaga ritme, bukan mengejar sensasi. Pada akhirnya, kekuatan terbesar dalam membangun mesin uang bukan pada modal, bukan pada peluang, tapi pada kemampuan untuk tetap konsisten ketika hasilnya masih terlihat kecil. Stabilitas adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang dilakukan dengan sabar dan sadar. Di dunia keuangan, yang menang bukan yang paling cepat berlari, tapi yang mampu menjaga keseimbangan antara perhitungan yang logis dan ketenangan dalam bertindak. Jika kita rangkum pembahasan hari ini, inti dari membangun stabilitas bukan terletak pada besarnya penghasilan, tapi pada sistem yang membuat uang datang, bertahan, dan terus berputar. Stabilitas lahir dari ritme, bukan dari lonjakan sesaat. Pertama, fokuslah pada sumber penghasilan yang bisa diulang dan jadikan itu mesin utama. Kedua, pisahkan aliran uang agar bisnis tetap punya bahan bakar dan tidak habis untuk kebutuhan jangka pendek. Ketiga, bangun cadangan operasional agar keputusan tetap rasional saat kondisi tidak ideal. Dan keempat, jalankan semuanya dengan konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dengan semangat besar yang hanya bertahan sebentar. Jika langkah-langkah ini diterapkan, hasil yang akan kamu rasakan bukan hanya peningkatan penghasilan, tapi ketenangan.
Bisnis tidak lagi terasa seperti bertahan setiap hari, melainkan seperti sistem yang bekerja dan berkembang. Sekarang saya ingin kamu refleksi sejenak. Dari semua yang kita bahas, bagian mana yang paling belum kamu jalankan? Ritme penjualan, pemisahan uang, cadangan, atau konsistensi sistem? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Bukan sekedar untuk berbagi, tapi sebagai komitmen kecil bahwa kamu mulai membangun mesin uangmu secara sadar. Karena pada akhirnya, perjalanan dari nol ke stabil bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling konsisten merakit sistemnya. Dan ketika sistem itu sudah berjalan, uang tidak lagi dikejar, tapi datang sebagai hasil dari mesin yang kamu bangun bertahap.